Halo, bisa saya jelaskan? Silakan. Kalau dalam perspektif Islam, ketika Kanjeng Nabi Adam berdosa, dia bertobat, selesai. Jadi penyelesaian dosa itu lewat pertobatan, bukan tebus menebus. Gitu. Makanya gini loh Bang, makanya saya bilang antara kitab Quran dan kitab Bible itu udah tolak belakang. Bagaimanapun ada kita mau bahas Tunggu, tunggu, ini tunggu, tidak tunggu, akan tunggu, ada Mayo, biar jumpanya. kau pintar. Cuman Biar kau dari pintar. kitab yang Tunggu. satu memang selalu menyamakan untuk mencari Oke, pengakuannya gitu loh. dengar dulu. Biar Ustadz Wafi jelasin kenapa teman-teman Kristen tuh bisa punya pemikiran buah kuldi. Memang ini pemikiran yang awam ya. Orang Kristen kadang-kadang mikirnya, oh tuh buahnya namanya kuldi. Padahal aslinya seperti apa? Silakan Ustadz Wafi. Ya, jadi kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya itu jelas. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakun minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa ya, janganlah mendekat kepada pohon ini, maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Tidak pernah dikatakan di dalam Al-Quran itu tertulis secara jelas namanya buah khuldi. Makanya kan para ulama berbeda pendapat. Para ulama itu banyak berbeda pendapat. Kenapa? Karena memang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Dan ketika pendapat itu tidak menentang hukum pokok di dalam agama, itu fair-fair saja. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada istilahnya, di dalam Islam itu ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur maksudnya menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran sendiri, atau menafsiri Al-Quran dengan hadis Rasulullah, atau menafsiri Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Itu tafsir bil ma'thur. Ada tafsir bil ra'yi yang menggunakan ijtihad para ulama. Yang penting jangan sampai menentang hukum-hukum pokok. Dan itu bukan hal yang krusial. Yang krusial itu bagaimana cara Nabi Adam bertaubat ketika melakukan pelanggaran itu. Dan kita lihat di dalam fakta sejarah yang ditulis oleh para ulama, contohnya di dalam kitab Ismatul Anbiya. Imam Ar-Razi itu kan menjelaskan tuh, ketika Nabi Adam itu dilarang ya oleh Allah untuk mendekati pohon itu ya. Nah, perintah itu kan menunjukkan kepada dua perkara. Yang pertama perintah wajib, dua perintah sunnah. Jadi tidak semua perintah itu wajib loh ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Perintah itu ada yang menunjukkan sunnah, dilakukan bagus, gak dilakukan gak apa-apa. Ada perintah itu perintah yang wajib. Wajib itu berarti harus. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Saat itu Nabi Adam itu ada di surga. Dan ketika dilarang mendekati pohon tersebut, Nabi Adam lalu mendekatinya itu satu, tertipu daya oleh syaitan, iblis ya. Kenapa tertipu daya? Nabi Adam berpikir tidak ada makhluk di dunia ini yang berani bersumpah atas nama Allah lalu dia berbohong. Nah, kenapa? Karena Nabi Adam mengetahui iblis ini dulunya orang yang ahli ibadah, orang yang sangat takut kepada Allah. Lah dia bersumpah atas nama Allah, berbohong di depan Nabi Adam. Nah, sehingga disebutkan dalam Al-Quran juga bahwa kesalahan Nabi Adam itu di dalam surat Toha ya, ini saya baca dulu ya. Dalam surat Toha itu kan dijelaskan begini. Ini Nabi Adam ya. Nabi Adam, kisatu Adam alaihi salam. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nah, ketika Nabi Adam dilarang, lalu ayatnya juga berbunyi begini, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ayat yang lain ya, kalau kita lihat di dalam surah Hud, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah itu terhadap orang yang zalim. Ancaman di pertama, jangan dekati pohon ini, kalau kamu dekati kamu termasuk zalim. Nah, ternyata karena kasusnya Nabi Adam tertipu daya oleh gangguan iblis itu, sehingga itu sebenarnya tidak bisa disebut keharaman, tidak bisa disebut keharaman. Kenapa tidak bisa? Itu dijelaskan dalam surah Toha ayat 115. Di dalam surah Toha ayat 115 itu dikatakan fanasiya walam najid lahu azma. Fanasiya walam najid lahu azma. Saat itu Adam itu tidak sadar.
dan dia tidak ingin berniat untuk menentang Allah. Makanya wahina idzin lam yakun dzamban. Saat pelanggaran itu tidak bisa disebut dosa aslinya. Cuma setingkat para nabi, kesalahan kecil itu sudah sangat mengecewakan kepada Allah, makanya beliau bertobat. Nah, ketika bertobat selesai masalahnya. Masalahnya selesai di sana. Tidak ada episode 1, 2, 3 harus turun ke bumi nanti untuk menebus dosa. Kemudian ada episode dikejar Hangsi Romawi, ada episode dia ketiduran di perahu, ada episode dia kelaparan pohon ara malah dikutuk, gak usah ada episode dia kabur ke Taman Getsemani, dan lain sebagainya. Itu kan episode-episode yang dibuat-buat dalam keimanan Islam. Kenapa? Kalau memang tidak dibuat-buat, seharusnya yang namanya Tuhan ini kan zat yang maha mengetahui. Tuhan itu zat yang maha mengetahui sebelum dan yang akan terjadi. Kalau dia sudah tahu sebelum dan apa yang akan terjadi, ngapain dia susah-susah? Harus sekolah dulu, kata Bambang Nursena ya. Sekolah dulu, belajar kitab Taurat. Kemudian ada Isra Soru mengatakan jualan kayu, bantuin ayahnya selama umur belasan tahun. Ini kan perkara yang sudah dibuat-buat. Nanti mentok-mentoknya teman-teman Kristen akan mengatakan itu sudah dinubuatkan. Nah, mentoknya di sana nanti. Dinubuatkan di mana? Contoh di Yesaya. Sedangkan kita cari, ada nggak penafsiran para rabi yang mengatakan bahwa di dalam Yesaya itu adalah maksudnya kepada Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Gitu ya kira-kira. Monggo, Gus Subandi. Jadi gini, sebentar, aku akan meluruskan teman Kristen tadi. Jadi gini temanku Kristen, aku bukan dalam posisi membidik Bible dengan sudut pandang Al-Quran. Bukan begitu. Memang benar katamu, sampai kapanpun Al-Quran dengan Bible itu memang tidak bisa ketemu. Karena ada hal-hal yang sama, tapi ada hal yang beda. Maka dari itu sebetulnya kalian tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran itu mengcopy paste Bible. Kalau mengcopy paste kan harusnya sama. Tapi kan ternyatanya beda. Di Bible katakan disalib, Al-Quran tidak disalib. Berarti runtuh tuduhan terhadap Al-Quran yang katanya copy paste lah. Kan enggak. Tapi aku kembali lagi bahwa aku tidak dalam rangka membidik Bible dari sudut pandang Al-Quran. Itu enggak boleh secara akademis. Jadi nggak boleh Bible dibidik oleh Al-Quran. Al-Quran pun tidak boleh dibidik oleh Bible. Karena memang sendiri-sendiri. Tadi kan peristiwanya begini. Aku menjelaskan dosa waris bahwa itu nggak ada, itu dogma dari Paulus. Kerangka berpikir Paulus itu diawali peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Di Taman Eden itu sudah jelas pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan itu metafora. Jadi dosanya itu dosa metafora, bukan dosa sungguhan. Artinya dosa waris itu kagak ada. Terus teman Kristen tanya, lalu bagaimana pohon kuldi? Pohon kuldi itu kan sudut pandang yang disampaikan oleh penerjemah-penerjemah, oleh penafsir-penafsir Islam. Artinya karena aku Islam, berarti kan larinya ke Al-Quran, gitu loh. Paham nggak di sini? Jadi bukan aku membidik Bible dengan Al-Quran, bukan begitu. Makanya sekarang kita murni saja ke Bible-nya ya. Sekarang murni saja ke Bible-nya. Aku kasih tahu kalian, ya. Kita kembali kepada Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat sama dengan yang disampaikan oleh Wafi tadi. Intinya, Kanjeng Nabi Adam berdosa, proses penyelesaiannya bagaimana? Bertobat. Enggak model tebus-tebusan. Gini aja lah, secara hukum positif, tidak mungkin ketika bapaknya koruptor yang dihukum anaknya. Itu enggak logik. Makanya dalam Islam itu berpengetahuan dulu baru beriman. Bedanya kalau dalam Kristen, beriman dulu baru berpengetahuan. Akhirnya jungkir balik, memaksa bagaimana supaya imannya itu selaras dengan pengetahuan. Babak belur di sana, Mas. Makanya aku tidak hanya mengkritisi tapi memberikan solusi. Kembali, pakailah soteriologi logos, jangan pakai soteriologi salib. Kalau kalian berdosa, ya bertobat. Dan itu Yesus yang mengatakan di Matius 4:17 gitu. Jadi clear ya, aku tidak sedang membidik Bible dengan Al-Quran. Tolong dipahami. Terima kasih. Mantap. Kita bertanya gini aja dulu ke teman-teman Kristen. Kita bertanya dulu, pernah nggak Yesus ngajari tentang tema Jangan dosa terlalu waris? numpuk nanti. Enggak, intinya itu. Gini, Intinya itu aja. gini. Kamu fokus ya. Gini, Pernah Bang nggak Subandi, Yesus- gini.
Aduh, tunggu dulu. Sabar dulu. Pernah nggak Yesus ngajari dosa waris? Coba, kalau ada, sebutkan ayatnya. Monggo. Tunggu kita clearkan dulu Pak Suban ini, narasinya, karena Bang dia Suban. sangat menyesatkan. Makanya itu Rasul Paulus kami telah berpesan kepada kami di Galatia 1 ayat 8 yang berbunyi, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami sampaikan, beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jadi kami sudah dipesan ya, apa yang diasumsi oleh Pak Suban itu adalah false ya, palsu, karena dia itu menggunakan instruksi pribadi sesuai Paulus dengan sendiri Ini nggak ya, yang ada nyambung, dalam Alkitab. nggak nyambung. Tapi aku mau bawa data dulu dikit ya. Dikit aja. Karena Rasul Paulus sudah berpesan kepada kami. Oke, di siap. 1 ayat 8 ya. Oke, siap. Paulus sudah berpesan. Anyway, aku pengen mundur sedikit ini mengenai penyaliban karena banyak kekristenan yang Indonesia terutama itu masih katrok ya. Dia nggak update dengan keimanan orang Kristen Eropa. Jadi kita akan bacakan dulu bagaimana keimanan orang Kristen Eropa terhadap penyaliban, kan gitu ya. Nah, orang Kristen Eropa sangat berkiblat kepada sejarah Roma, terutama tentang penyaliban. Sekarang kita lihat dari Kristen Eropa Protestan ya, Kristen Eropa Protestan. Ini dari godquestion.org, bisa dilihat di sini. Mas Kores dibesarkan. Bang Jul, Mas Kores dibesarkan, Bang Jul. Ih, mana Bang Jul? Julus Jumatan, nyusul dia Jumatannya di kodok. Jul, oi, gedein. Atau enggak gua baca aja deh. Korban dari penyaliban pertama itu akan dicambuk dan dipukuli, kan gitu ya, dicambuk dan dipukuli. Dan ini membuat kesempatan hidup menjadi lebih terancam oleh sendirinya. Lalu kemudian dia dipaksa untuk membawa kayu besar salib ke lokasi penyaliban. Mengangkut beban ini tidak hanya sangat-sangat menyakitkan setelah dipukul, tapi ini menambahkan beban malu kepada korban karena membawa alat penyiksaannya sendiri dan alat kematiannya sendiri. Jadi nggak spesial mengenai penyaliban itu Yesus begini dan begitu. Semua korban-korban penyaliban senior ya begitu juga. Ini sama seperti menggali kuburan sendiri gitu. Nah, ini yang gue kasih biru ya, perhatikan di sini. Ketika korban sampai di tempat penyaliban, dia akan ditelanjangi sampai bugil untuk lebih membuat dia malu. Would be stripped naked to further shame him. Nah, Kristen Protestan mengakui ya. Jadi penyaliban itu bugil. Makanya kau Major, jangan katrok lah, diupdate pengetahuan itu diupdate. Bukan gitu maksudnya, Bang. Karena makanya saya ini bilang tadi, dulu, ini Protestan, kita ini itu Protestan. jangan membaca yang tidak tertulis gitu loh. Ini Loh, kan ini ibaratnya membaca penafsiran, penyaliban bisa Roma. aja bagaimana kita mau nafsirkan, bisa. Enggak, gini maksudnya Major. Enggak ada satupun spesial penyalibannya Yesus. Yesus diperlakukan sama dengan orang-orang yang disalibkan. Bahkan Yesus lebih mudah gitu loh. Lanjut sekarang di Katolik ya. Ini Katolik Production mengenai penyaliban. Ini aku bacakan lagi. Poin keempat dari penyaliban diberatkan kepada membuat malu dari dalam perbudakan yang diidentifikasi sebagai budak, dan juga sebagai penghinaan serta kekejaman yang seringkali disisipi di dalam penyaliban tersebut. Tapi itu juga merupakan perbuatan imodesti. Itu modesti sopan, imodesti perbuatan tidak sopan yang merupakan hal biasa di dalam penyaliban.
dalam hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Hengel dan Kenner dan banyak lagi pelajar-pelajar menggarisbawahi bahwa korban penyaliban disalib dengan telanjang. Katolik, Protestan, Eropa. Gua harap kekristenan Indonesia pun mulai mengimani penyaliban itu penyaliban telanjang. Nggak ada itu yang disisain celana dalam atau kain buat nutupin. Dar, selamat datang di kebenaran. Hubungannya sama Islam apa? Hubungannya sama Islam, kami berpikir kok bisa-bisanya Allah atau Tuhan di iman kalian ditelanjangi oleh ciptaannya sendiri. Kok bisa-bisanya berpikir ke sana gitu? Astagfirullah, semoga cepat sadar dan memeluk Islam. Jadi gini, Bang. Itu yang memang Anda anggap itu suatu kekonyolan dalam Bible itu. Kalau Anda memang dikaruniai Roh Kudus, mungkin Anda mendapatkan namanya karunia keselamatan. Nah, karena Anda hanya mencari sesuatu kelemahan daripada Bible, yang Anda dapatkan yaitu kesesatan. Nah, Coba Anda balik-balik putar Bible itu, kau balik-balik, tidak akan dapat kebenaran, kawan. Nah, ini bagus. Terlepas Anda Jadi ketika mengatakan ada Yesus itu disalib telanjang, Iya, itu perspektif Anda. Tapi dalam keimanan kami tidak tertulis. Kami tidak imannya membaca Kristen itu tertulis Indonesia. dalam kitab Tadi kami. gua udah bawakan Kristen Eropa, Katolik dan Protestan. Mereka sepakat penyaliban itu bugil. Iya. Dari manapun data Anda bawa untuk mendukung narasi Anda, silakan. Tapi Thank dalam you. kitab kami tidak ada kata bugil di sana, gitu loh. Ya, penyaliban itu memang ada dua jenis. Iya, Penyaliban Kristen mau sama Yesus penyaliban ditelanjangi Roma. dulu nyatanya di sana, tapi dalam Bible kami tidak dikatakan Yesus ditelanjangi, dibugilin di dalam yang salib, gitu loh. Iya, karena penyaliban itu udah begitu bentuknya. Jadi orang-orang abad pertama tergantung udah itu, tahu. iya, tergantung imajinasi manusia sendiri bagaimana penyaliban itu dilaksanakan dulu. Ya udah Emang kalau ada gitu manusia Yesus sekarang disalib. menjadi saksi sejarah di sana yang menjadi Yesus disalibnya dipaku. Nggak ada tertulis juga kan? Siapa tahu dilem. Kan gitu. ya ampun. Aduh, Ya ya ampun. anyway, intinya begitu. Intinya begitu. Penyaliban itu Lihatlah, bugil. tutuklah tangan Lanjut. di telapak Gini, tanganku. gini, gitu. teman-teman. Iya, bekas lem. Karena Halo. nggak ada tertulis dipaku. Ya, Halo. silakan Gus Subandi. Oke, untuk teman-teman Kristen, Anda kan sudah bilang mau ditelanjangi mau nggak ada masalah. Jadi ya biarin aja. Kenapa harus disikapi dengan defense seperti itu gitu loh. Kalau memang Bukan bagi gitu Anda, maksudnya loh Bang. Kalau Anda ngangkat-ngangkat data itu, ya kami harus membantahnya itu ya memang tidak ada tertulis bahwa ketelanjangan itu tidak ada dalam penyaliban Yesus dalam pengajaran kitab kami gitu loh. Kalau Ya, salib ada dipaku literasi juga yang Anda nggak ada baca dari luar tulisannya. Bible itu, ya terserah Anda melakukan imajinasi Anda sendiri bagaimana gitu loh. Ya, Sebetulnya. kenapa kalian bilangnya salib itu dipaku? Kan ngarang-ngarang itu. Nggak ada tertulis di salib dipaku. Dipaku. Nggak ada. Data sejarah justru paku, bekas paku Lah, data pemakuan sejarah ini yang gua bawakan, salib itu dijadikan dibugil. jadi mahkota seorang raja. Iya, mahkota. Cuma dipakunya kan nggak ada. Tapi kalian mengimani dipaku. Ya memang sejarah orang Roma menyebutkan orang itu ketawa dia. dipaku, Bagus. Pak. Mantap. Ada sejarahnya. Iya maksudnya kalau menurut orang ini Lanjut, kita Gus. Udah. Yesus itu dulu dia udah disalib makan dengan analoginya dilem pakai sendiri. ongol-ongol. oke. Pak Subhan Ada-ada aja nggak pertanyaannya. nyambung sama sekali. Penyakitnya si blender kok kayak menular kemana-mana nih. Bisa saya lanjut? Oke, jadi begini saudara Kristenku ya, aku bukan mau menggoyang iman kalian, tidak. Bukan, aku bukan, Pak. hormati iman Untuk- kalian. Aku begini, hanya Pak, untuk mengajak kalian. Pertanyaan saya, untuk Pak, untuk apa berpengetahuan. kami mau mendengar kamu Bukan menggoyak, tapi yang- meruntuhkan. Enggak sesuai Sebentar, dengan kan belum selesai. fakta Diam Alkitab, Pak. dulu lah, diam dulu kalian, gantian ngomong. Ngomong semua ini, mayor Kan ini. belum selesai. Diam dulu Ya. lah. Oke, jadi begini, memang yang namanya penebusan dosa waris itu adalah dogma yang dibangun oleh Paulus. Karena Yesus sendiri mengajarkan bukan penebusan, tapi pertobatan. Itu bukan aku
mau menyerang Paulus. Tidak, memang faktanya begitu. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa kalau ada yang memberitakan Injil lain maka tertolak, pertanyaanku itu kata-kata Paulus kan? Paulus itu pakai Injil yang mana? Berarti kan ada Injil lain selain Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu nggak dipakai Paulus loh itu. Coba baca ayatnya sekali lagi, tolong diulangi. Kan ada kata Injil lain itu. Jadi jangan kalian kira Paulus itu menggunakan Injil Matius, Markus, Lukas. Enggak. Dia pakai Injil. Injil itu ditolak sama dia. Dia pakai Injilnya sendiri. Injil itu disebut Injil lain gitu loh. Monggo dilanjut. Yang datang duluan itu siapa? Tuhan Yesus kah atau Rasul Paulus? Itu. Enggak, satu lagi. Injil Akulah itu, Injil yang jalan, dimaksud kebenaran, dalam dan Yesus hidup. itu perkataan Aduh, pengajaran-pengajaran nggak bisa. Yesus. Ah, itu yang diajarkan Nggak bisa ulang oleh diem ini, Paulus, Mayor. bukan kitab. Aduh. Jadi begini Gimana? ya. Ulangi. Ini Injil yang dimaksud oleh Paulus itu perkataan-perkataan Yesus yang sudah pernah diajarkan. Ah, itu kembali diulang oleh Paulus, diajarkan kembali kepada pengikut-pengikutnya. Ah, itulah Injil, bukan artinya itu Yesus mau kita ditenteng-tenteng Injil gini dikasihkan sama Markus, Lukas, Yohanes. Sepakat Pak Bukan. Major, sepakat. Jadi Injil itu perkataan Yesus. Injil itu artinya adalah kabar keselamatan, berita gembira, kabar keselamatan. Itu. Jangan Anda kira itu si Paulus mengajarkan Injil yang lain. Bukan. Pengajaran-pengajaran Kristus yang kembali diajarkan oleh Paulus. Mental, Gus Subandi mental. Subandi mental. Jadi begini Mayor, ya. Bukannya kita itu mau mengguncang imannya umat Kristus, Iya, bukan. gini loh Bang Dengerin Ustaz. dulu, aduh jangan dipotong dulu lah. Ah, kebiasaan Mayor ini. Gini, baik di dalam Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, nggak ada itu yang namanya dosa waris. Terus kemudian Yesus tak pernah menyinggung masalah dosa waris dan Yesus tak pernah mengajarkan bahwasanya ada dosa waris. Itu bukan ajaran Yesus, dosa waris itu yang pertama. Di dalam Bible demikian. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Sama, di dalam Al-Quran tak ada istilahnya dosa waris. Pada saat Adam melakukan kesalahan, Adam kemudian berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Apa doanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Lalu di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Itu- Maha penerima Assalamualaikum. taubat lagi Maha Waalaikumsalam. Maaf, Penyayang. Romo, potong bentar, maaf. Selamat. Itu surga lendir itu dia di atas ngelipot-lipot itu. Diturunkan aja. Biar aja. Report. Iya, ngelipot. Hati-hati teman-teman ya. Nah, Ya, dia lanjut. tadi udah Lanjut. Afan Romo. Loh, saya tidak mau memaksakan Al-Quran kepada kalian. Enggak, di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya dosa waris. Di dalam perjanjian lama tidak ada dosa waris. Di dalam perjanjian baru, Yesus tak pernah mengajarkan dosa waris. Jadi dosa waris itu adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Itu yang perlu kalian dengar. Kalian ikut Paulus atau ikut Yesus, itu yang harus kalian pikirkan, kawan. Lanjut. Sebenarnya ada ajaran dosa waris oleh Yesus itu. Ini aku jadi bela orang Kristen. Itu ada di Lukas 14:23, Akhi Al-Ayubi. Di sini dikatakan begini. Lukas 14:23. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Gitu dibilang. Alamak. Ajaran Yesus itu pemaksaan merah tulisannya. itu. Aduh, ngeri kali, ngeri.
Mantap. Sama ini dosa waris juga. 23, 24, 25, 26. Nah, di 26-nya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini dosa waris juga. Astagfirullahaladzim. Ajaran siapa itu yang mengajarkan membenci bapak ibu? Udah, Aduh, nggak bisa ya kalian ditanggapi. Allah. Ya. Mayor, astagfirullah. Tadi Anda bilang Ada dosa waris. tentang dosa waris. Bagaimana orang Kristen harus mengimani Yesus Kristus? Dikan. Gimana kita mau milih? Biar terdiam. Efesus 1 nomor 4. Ini namanya hyper grace ya, hyper grace, keselamatan yang absolut. Sebab di dalam Dia, ini di dalam Yesus, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26. Itu Anda tahu artinya apa? Bahwa Artinya orang Kristen sudah diciptakan sebelum dunia dijadikan. begitu, bro. Artinya sudah apa? dipilih orang yang percaya kepada Yesus sebelum dunia dijadikan, sudah ditakdirkan bahwa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Itulah Mantap. artinya itu. Jadi orang yang percaya Yesus itu sudah dijadikan sebelum dunia. Gitu. Bukan, sudah diselamatkan sebelum dunia jadi. Ya udah, Nah, apa masalahnya? kayak gitu, sebelum dunia jadi orang Kristen sudah diselamatkan. Jadi artinya ada orang yang tidak dipilih Tuhan. Ya udah, nanti gue tinggal nuntut. Ya gampang aja, kamu pilih Tuhan Yesus Kabar saja. ini kan udah sampai ke saudara, tapi saudara tidak ini gua percaya. ada, Night of Cross gua ada setelah dunia, belum sebelum dunia. Ngerti nggak? Dunia dulu ada, baru gua ada. Gua Islam. Ini sudah, tetapi saudara tidak percaya. Nah ini kan artinya Ya. Tuhan kurang apa ya? Kurang sempurna menciptakan sesuatunya, kan gitu. Ya Tuhannya Kristen. Bukan, tapi Tuhan itu adalah yang paling baik. Gimana? Tuhan itu perencana yang paling baik. Loh kalau perencana yang belum baik, ngapain Tuhan lagi ada itu perencana yang penginjilan paling ketika baik. orang Kristen sudah dijadikan sebelum dunia? Ngapain? Yang benar. Jadi Nabi Isa itu orang benar, Yesus orang fasik. Iya, Anda kok mau pakai Alkitab untuk menerangkan Al-Quran Anda? Ini aneh tuh. Al-Quran. Iya. Terangkan dengan Al-Quran, jangan dengan Ini Alkitab. perjanjian lama gitu. Ini perjanjian lama. Ini orang nggak kurang paham ini, Res. Kok Anda menerangkan Bro. Al-Quran dari perjanjian Bro, lama? bro. Ini aneh tuh. Bro, Sabar. memakai Masa nanti ini, saya menerangkan Alkitab dari Al-Quran, kan nggak fair. ini kan Anda namanya coba diskusi. Al-Quran Anda Kalau dari pakai Al-Quran, pasti kamu nggak Jangan percaya Alkitab itu. yang menerangkan Al-Quran, Ini begitu. orang ini ngoceh terus. Kalau gantian kalau mau pakai Al-Quran, pasti kamu nggak percaya. Jadi diberikan data di Enggak Bible-mu masalah. sendiri. Kalau Anda Aduh, menerangkan Al-Quran apa Anda sih? dengan Al-Quran Anda, silakan. Gantian bicara. Jangan Kenapa sih kamu bicara terus? Kalau memakai Al-Quran, pasti kamu nggak percaya. percaya, silahkan terangkan. Silahkan sistem logisnya di mana Al-Quran menerangkan Al-Quran. Kan udah dijelaskan Alkitab tadi yang sama Ustadz menerangkan Wahid. Al-Quran. Ngomong terus kau ini. Kenapa sih kalau nggak mau gantian bicara gitu? Bukan nggak mau, Anda menerangkan ngomong terus kan, Al-Quran loh. dengan Alkitab. Bisa nggak sih Bagaimana? gantian bicara? Habis Ya, ini silakan. baru kamu gitu loh. Lanjut dulu, lagi hang gua di OBS. Terusin, Res. Coba Anda terangkan mana kesamaan antara Isa dan Yesus. Itu aja yang saya minta. Biar kita nggak debat kusir gitu loh. Kalau memang kedua pribadi ini memang nggak sama, berarti kaitan antara Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini bentar. Di dalam keimanan saudara Muslim, orang itu dijelas Allah itu berfirman kepada Jibril kepada Nabi Muhammad bahwa Isa itu dilahirkan, diwafatkan, dibangkitkan, dinaikkan. Tapi setelah diimani, dilahirkan, baru langsung diangkat, baru nanti turun lagi serampangan jadinya. Kalau udah Bagaimana dijelaskan cara bagaimana tadi. seperti itu? Mayor, diam dulu, Urutannya Mayor. sudah jelaskan oleh Tuhan itu sendiri bahwa dia dilahirkan, diwafatkan, dibangkitkan, Sekarang gini baru aja. dinaikkan. Kenapa Sekarang setelah gini diimani aja, jadi woi, serampangan? diam kelamaan loh. Sekarang gini aja. Sekarang Anda berdua sebagai Kristen ini
Ya, Tuhan Anda sekarang ada di mana? Yesus itu Di surga. surga. Oke, baik, di surga ya. Di satu-satu dan kau diam dulu, saya tanya Mayor. Oke. Sekarang Yesus di surga itu ada berapa Tuhan di surga? Yesus dan Bapa itu Satu. satu. Baik. Ah. Apakah Yesus dan Bapa di surga itu sama atau beda? Sama. Sama. Samanya di mana? Contohnya gini Bang Adi, antara tubuh Bang Adi dengan roh Bang Adi itu menyatu. Saya bukan Betul Tuhan, itu, kenapa kan? menjelaskan Yesus ke saya? Enggak, saya kasih dulu biar gampang dicerna Bang Adi. Kenapa menjelaskan Tuhan? Mau kau kasih contoh ke saya? Oke. Tubuhnya Kristus, yang rohnya itu roh ilahi. Dah. Oke, baik. Halo, sebentar. Halo, Siap, Ustad. gini, dengar teman Kristenku, tubuhnya Yesus itu tubuhnya ilahi gitu ya. Karena dia tidak dimakamkan di bumi, begitu, betul? Iya, dia tidak bisa makan rayap, sama dia makan cacing dagingnya. Jadi dia itu memang itulah. Kalau dia manusia, tunjukkan manusia di muka bumi Gus, ini urusan saya, Gus. Tidak kembali. Gus, jangan kasih yang ketinggian, Gus. Lanjut ya. Ya. Lalu bagaimana dengan Elisa? Elisa itu tubuhnya juga nggak di bumi tuh, naik ke atas itu. Iya, tapi Elia itu tidak mati. Elia tidak mengalami kematian. Ya berarti Bang kan Major, mati ya ini kan? melebar. Tidak Kita melalui tadi- mati kan? Kita tadi persepsinya menyamakan Isa dan Yesus. Itu aja dulu Bang Mat. Taruh dulu. Oke, lanjut. Ya. Iya, fokus. Biar jangan Fokus, biar kita fokus. jumpa jalan yang lurus. Masalahnya karena Yesus tidak di bumi, maka dia menjadi hebat gitu kan. Padahal Elia juga tidak di bumi, tapi orang Israel tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Bang Eluri udah siapin bonus. Gus, anak ini nanti kami yang luruskan, Gus. Ketinggian. Gini loh, Fokus Mayor. bahwa Isa dan Yesus. Diam Itu dulu. aja. Saya ngomong sama Mayor dulu. Mayor, coba jelaskan persamaan Bapak di surga dengan Yesus. Persamaannya apa? Sama Yesus itu aja Bang Major. Jangan yang Persamaan Diam dulu, apa kalau saya maksudnya? sama Mayor dulu. Persamaannya apa Yesus dan Bapak di surga? Isa dan Yesus Persamaannya. ada. Iya, persamaan Isa dan Yesus ada Bang Major. Lu diam dulu. Kau yang nggak mau diatur kau. Jangan mau Mayor. diatur Bang. Gua turunin ya kalau nggak mau berhenti ngomong ya. Mau turunkan. Mayor, persamaan Yesus dan Bapak di surga apa? Coba. Persamanya dari keilahian. Oke, baik. Kalau Yesus itu punya fisik, Bapak punya fisik, Bapak tidak punya fisik, sama atau beda? Bang Major. Di zaman para nabi Elohim itu belum ada yang namanya fisik, hanya Udah bentuk sekarang roh. ini loh, Bro, bahasa Indonesia, Bro. Nah, Yesus naik ke surga sama fisiknya enggak? ya, Baik. Bapak di surga ada fisik enggak? dia roh. Sama atau beda? Hah? Sama atau beda? Sekarang Bang Sugi punya badan, punya roh, sama enggak? Saya ulang ya. Jangan ini kan. Saya kasih langsung analoginya Bang Jawab Sugi. dulu. Dengerin pertanyaannya ya. Yesus terangkat sama fisiknya. Oke. Bapak di surga tidak punya fisik. Bapak dan Yesus sama atau beda? Kalau Anda mau pisahkan roh dan daging ya tidak sama. Tidak sama. Baik. Kalau Yesus itu anak Maria enggak di surga? Ya. Bapak anak Maria enggak? Roh itu ilahi. Saya nanya, kok kenapa sih saya nggak minta Oh, penjelasan roh? bisa-bisanya jadi si Saya Bapak ulang itu jadi lagi. anak Maria. Saya ulang lagi. Yesus itu di surga anak Maria. Bapak di surga anak Maria atau bukan? Bukan. Sama atau beda? Bentar Bang Handi, bentar. Ya. Ini Yesus. Bingung kan? Ini Ya, Yesus. coba Bukan kasih Yesus. contoh. Yesus anak Maria. Tuh dengerin Yesus tuh, anak lihat Maria. gambar tuh, lihat gambar. Nah, Ini Bapak kan lebih besar daripada Yesus. Nah. Ini Yesus anak Maria. Ini Bapak, ini nggak kelihatan ya, si Bapak ini nggak kelihatan. Ini si Bapak. Nah, Yesus ini anak Maria. Yang ditanya oleh Bang Handi, Bapak ini si Bapak, anak Maria apa bukan? Itu yang ditanya, Mayor. Keilahian tidak ada pernah diperanakan yang namanya Allah, ilahi. Dia maha. Bagaimana Anda? Yang Ini loh. Yesus itu kedagingan, lanjut, tubuhnya, lanjut. tubuhnya ini Yesus. udah ada peraganya di atas. Bapak itu yang tutup merah, Yesus yang tutup putih, sama atau beda?
Iya, yang tutup merah kan tidak kelihatan kan? Dia itu roh. Iya. Nah, sekarang di saat roh ini ada di Iya. dalam tutup putih ini, berarti kan Oke. Sekarang Ya kita sembunyikan nih. Oke, Karena sembunyikan. nggak kelihatan, Nah, kita sekarang sembunyikan isi Bapak ini yang disembunyikan sama yang kelihatan sama atau beda? ya kalau udah menyatu sama lah satu pribadi. Oke, berarti Bapak masuk ke dalam diri manusia. Ya. Yakin? Gimana? Ya. Diginikan. Oke, Diginikan, bentar. berarti Bapak Bentar, masuk aku ke ikat dulu. bagaimana mungkin? Aku ikat. Nah, Aku ikat, diikat. ya, aku ikat. Disatukan dulu. Aku ikat ya. Disatukan gini ya. Ini sudah jadi satu. Itu mau nyantet ya? Woi, mau nyantet. Nah, gimana itu kalau udah diikat begitu? Gimana tuh? Kira-kira Ya menyatu penjelasannya? lah Bang Sugi. Boleh saya jawab? Ntar dulu Pak Kenaik, ntar dulu, sabar dulu. Mayor dulu. Kalau udah diikat begini gimana bisa menerjemahkannya? Ya menyatu seperti halnya saya ini Bang Sugi. Saya itu punya tubuh, kedagingan, punya jasmani. Ya rohani saya ada, kalau udah menyatu ya berarti saya Oke, ini maju. jadi menurut Anda, Bapak yang besar ini masuk ke dalam diri yang kecil, gitu ya? Betul? Iya, jadi kan dia Oke, roh, dia betul. masuk ke dalam Iya. kepribadian Yesus Oh, Kristus. udah. Jadi sekarang Tuhanmu ini anaknya Maria, ada Bapak di dalamnya, betul? Ya, Ya, itu jelas artinya apa? Anak Maria sekarang sudah punya dua anak, Yesus dan Bapak, betul? bukan seperti itu gitu nih. Iya, dia masuk ke diri anaknya loh. Bagaimana ceritanya Anda mau menyebutkan Bapak itu anaknya Maria? Karena Allah itu, kalau Bapak itu karena maha kuasa, maha. Dia itu Elohim yang menjadikan segalanya. Oke, sekarang di surga yang maha kuasa siapa? Ialah Bapak. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Nggak berkuasa emang. Yesus itu kedagingannya, kemanusiaannya. Kalau yang berkuasa itu tetap ilah itu, roh itu. Oke. Allah Baik. ibu. Tuhan kamu ini laki-laki toh? Laki-laki. Siapa? Yesus itu laki-laki di surga. Ya. Jadi Tuhan kamu laki-laki. Ya. Anaknya Maria. Anaknya Maria. Iya. Oke, sekarang saya mau nanya, udah 2000 tahun mengalami ketuaan nggak itu fisiknya? Mengalami perubahan nggak fisiknya, rambut uban apa gitu? Ya nantilah tunggu saya nanti jumpa sama Yesus, nanti kita tengok dulu. Halo. Silakan, Gus. Jadi gini, sebetulnya teman-teman Kristen itu tidak paham tentang peristiwa Yesus yang katanya naik ke langit itu adalah sebuah cerita yang dibangun untuk mempertahankan moralitas para murid-murid Yesus setelah ditinggal Yesus. Itu loh. Jadi itu tidak faktual. Sekarang kalau dikatakan faktual, coba Meyer tunjukkan sama aku, ya landingnya di mana? Ketika Yesus mau naik di atas langit itu landingnya di mana? Coba tunjukkan. Di Galilea, di dekat Bukit Zaitun. Di mana? Anda bisa baca di Kisah Galilea, Para Rasul dekat Bukit 7 ayat Zaitun. 35. Di Galilea ya. Halo, sebentar. Ya. Ya, sekarang Boleh saya baca, kamu kan? buka Lukas 24:50. Aku bacakan ya. Ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Ternyata kata Lukas nggak di Galilea tapi di Betania. Mana yang benar? Dekat Betania. Iya, bukan Galilea, dekat Betania itu. Kamu lihat peta. Iya, dia itu di dekat Gunung Zaitun, di dekat di kota di daerah Galilea. Lihat, kamu lihat peta. Betania dan Galilea itu beda jauh, Bos. Beda jauh. Coba di tuh. cross check. Beda jauh. Makanya itu sebetulnya cerita yang dikarang, ada Yesus naik. Nggak ada orang naik ke atas langit itu. Kamu dikasih cerita itu sebetulnya untuk membangkitkan moralitas murid-murid Yesus supaya terus berjuang gitu loh. Tapi Jadi Isa bagaimana dengan Isa, kenaikan Isa? Oh, lain Berangkat. lagi ceritanya. Kan kamu bilang
Nanti kalau aku pakai Al-Quran katanya aku membidik Al-Quran. Dengan Bible kan lain. Yang jelas ini loh Gus, intinya oke lah dianggap naik ke surga. Persoalannya ini ada yang menjadi Tuhan setelah dia naik ke surga. Nabi Isa tetap Nabi Isa. Nah ini yang kita bahas. Kenapa setelah naik ke surga dia menjadi Tuhan? Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan di surga? Jawab coba. Ya, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 7 Nggak, ayat langsung jawab 35, aja Pak. Bang. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan di surga? Iya, ini di sini kita akan ketemu dalilnya, Pak. Iya, Kisah siapa? Para Rasul 7 35. Di Roma 14:9 jawabannya, Bro. Biar Bapak mengerti dalilnya ya. Enggak, yang pertanyaannya apa? Anda mau jawab pakai dalil. Pertanyaannya apa? Iya, saya membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berada Bukan di itu surga. pertanyaannya. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadikan Yesus Tuhan di surga? Iya, makanya ini dalilnya, Pak. Ya, jawabnya yang mana? Coba baca coba. Kisah Para Siapa Rasul itu berarti 7. Anda menunjukkan oknum. Oke, Iya, siapa? makanya dengar dulu, Pak. Kisah Para Rasul 7 ayat 35. Coba baca. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Saya Anak nggak nanya Manusia itu berdiri di loh. sebelah kanan. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan di surga? Ini menunjukkan bahwa mereka itu memberikan Anda nggak jawab. bersama-sama. Jawabannya ada di Roma 14:9. Yang menjadikan Yesus Tuhan adalah Paulus. Ini jawabannya ya. Saya baca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi yang membuat Yesus jadi Tuhan adalah Paulus. Itu jawabannya. Betul sekali, Pak. Nah, jadi Kisah Para Tuhanmu Rasul dibuat itu- oleh Paulus. Kisah Para Rasul 7 itu sama dengan aku dan Bapak adalah satu, ya. Di mana itu ya?